melanjutkan kajian kita dialog interaktif online Ramadan bersama Ustazah Aini. Baik, jamaah semuanya, pada siang hari ini sebagaimana yang sudah ada di flyer, hari ini kita akan membahas tentang khitbah dan ijab qabul gitu ya. Nah, di awal kami informasikan kepada seluruh jamaah online Dior, bagi yang ingin bertanya atau yang bertanya silakan bisa melalui chat live chat kita atau bisa melalui bertanya langsung ya. Sebelumnya mohon maaf, ini suara dari saya rada berisik karena di rumah sedang ada perbaikan. Jadi mungkin rada mengganggu ya. Baik, semuanya di sini sudah bergabung bersama kami Ustazah Aini. Bagaimana kabarnya Ustazah? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nggak punya headset? Iya, sebentar. Earphone. Iya, sebentar. Baik, jamaah semuanya, pada hari ini kita bahas tentang khitbah dan ijab qabul. Nah, di sini sudah bersama kami Ustazah Aini. Baik, Ustazah, terkait khitbah, ini mungkin seperti apa sih syariat dalam mengatur khitbah? Kemudian kita kalau di masyarakat sering mendengar istilah tunangan seperti itu ya. Apakah sama khitbah dengan tunangan? Lalu bagaimana sih poin-poin apa saja yang perlu dibahas oleh kedua belah pihak sebelum dan sesudah khitbah? Tafadhali Ustazah Aini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya jamaah sekalian, mohon maaf saya terlambat ya. Padahal udah nggak pakai macet ya, masih terlambat juga ini. Oke. Tentang khitbah itu adalah ketika seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan melalui walinya agar bisa dinikahi. Tapi khitbah itu juga bisa langsung kepada si wanita, ya, walaupun tetap harus dengan seizin walinya. Jadi misalnya ada seorang laki-laki minta saya untuk menikah dengan saya, bisa langsung nanya ke wali saya ya, ke ayah saya. Misalnya dia bilang, saya mau melamar ini nih putri Anda, gitu kan? Itu juga khitbah. Kalau misalnya ayah saya bilang oke, dan ayah saya itu menyetujuinya. Kemudian kalau misalnya dia juga mau langsung ngomong ke saya, apakah kamu bersedia untuk menjadi istri saya, gitu kan? Nah, sebelum saya bilang iya, saya harus bilang dulu sama wali saya. Nggak boleh bilang iya mau gitu, enggak. Tapi harus dengan persetujuan wali saya. Oke, baik. Untuk perempuan ini dibedakan antara gadis dengan janda. Kalau dengan gadis, seorang ayah itu punya kewenangan yang sangat besar untuk menentukan siapa yang akan menikah dengan dia. Misalnya ketika saya mau menikah, ketika saya dulu masih gadis, kemudian ada yang melamar saya, ayah saya itu punya wewenang untuk memilih, gitu kan, memilih siapa, ya memilih siapa yang berhak untuk menjadi calon suami saya. Ya istilahnya dipilah-pilah, kemudian kemudian ditanya-tanya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada seorang perempuan udah menjadi janda, ya sudah menjadi janda, seorang ayah atau seorang wali tidak boleh terlalu banyak ikut campur terhadap kesempatannya, terhadap pilihan si anaknya yang sudah janda.
Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, "As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha." Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya ketimbang walinya. Hadis ini bukan terkait bolehnya wanita menikah tanpa wali, bukan. Tapi hadis ini berkaitan dengan ketika ada seorang perempuan, ada gadis, ada janda. Kalau gadis, seorang ayah itu bisa bisa ikut campur lah kasarnya gitu kan, dalam pilihan anaknya. Bisa ngasih nasihat, bisa ngasih pendapat, ya, bisa mempush anaknya gitu, silakan. Tapi kalau misalnya anaknya sudah pernah menikah, anak perempuannya sudah pernah menikah, terus jadi janda, seorang wali harus mempercayakan kepada dia, Pak, saya mau nikah lagi sama ini, gitu kan. Ya kalau misalnya bapaknya melihat ini anaknya baik, ya walaupun kurang mapan apa segala macam, ya sudah gitu. Kenapa? Karena anaknya sudah pernah menikah sebelumnya, sudah punya pengalaman, sudah bisa menakar kehidupannya di masa akan datang seperti apa. Jadi seorang wali itu harus lebih sangat mempertimbangkan pilihan dari anaknya yang janda tadi. Nah, apakah khitbah dan tunangan itu sama? Tergantung tunangannya seperti apa. Kalau misalnya yang disebut dengan tunangan adalah ada satu laki-laki, satu perempuan, pacaran, makan siang, habis itu si laki ngasih cincin ke si perempuan gitu ya. Will you marry me? Yes, I do. Terus dipakai tuh cincinnya sama si perempuan. Itu tunangan mungkin, tapi khitbah belum. Seorang perempuan itu bisa dikatakan dia dikhitbah kalau misalnya atas persetujuan walinya. Ya, walinya sudah setuju. Terus si perempuan juga udah mau gitu kan. Nah, itu bisa saja sudah terjadi khitbah. Nah, kalau perempuan itu sudah berstatus sebagai makhtubah, sudah dikhitbah, disetujui oleh walinya dan lain sebagainya, maka perempuan ini tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki yang lain. Maka diharamkan al-khitbah ala khitbah. Apa sih itu? Misal saya udah dilamar sama orang, ya. Terus saya oke. Ayah saya juga bilang oke. Nah, saya nggak boleh cari alternatif yang lain. Masih mau cari-cari yang lain. Mumpung janur kuning belum melengkung gitu kan. Akhirnya saya mau-mau aja gitu diajak nikah oleh laki-laki lain. Lamaran orang lain saya terima gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena saya sudah berstatus sebagai makhtubah. Itu ya. Tapi kalau misalnya sudah berstatus makhtubah, khitbah saya ini bisa dibatalkan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Entah itu dari ayah saya sebagai wali saya atau oleh calon suami saya gitu. Jadi kalau calon suami saya itu mundur, misalnya dia bilang sama ayah saya, mohon maaf Pak, saya mundur, saya menarik khitbah saya dari putri Bapak. Itu bisa cancel tuh, ya. Atau misalnya ayah saya bilang sama dia, mohon maaf karena satu dan lain hal kami harus memutuskan khitbah. Itu bisa jadi cancel khitbahnya. Tapi kalau belum ada satupun yang mundur, ya ayah saya enggak mundur, calon suami saya enggak mundur, maka saya tidak boleh memberikan janji-janji pada laki-laki lain di luar sana, gitu kan? Nah, kenapa saya harus konsisten dengan status saya sebagai makhtubah. Nah, antara khitbah dengan pernikahan itu dianjurkan tidak terlalu lama, ya, karena kalau misalnya orang tuh dari khitbah ke ijab qabul itu terlalu lama, sayang sekali karena dia akan membuka peluang setan untuk menggoda. Banyak sekali godaan kalau udah khitbah terus mau nikah terus ditunda-tunda tuh banyak godaan ya. Saya pernah punya teman, dia sudah khitbah ya, setelah khitbah laki-laki ya. Terus dia bilang, ya Allah saya tuh udah khitbah sama calon istri saya. Ketika saya sudah memutuskan untuk melamar dia dan ayah dia sudah menerima, ini kok saya tiba-tiba banyak wanita-wanita di masa lalu yang saya taksir kok malah membuka diri ya, gitu kan. Kayak minta ditembak gitu. Nah, ini kan kayak cobaan ya. Dia sudah memutuskan untuk memilih, sudah menjadikan anak orang tuh makhtubah, dia statusnya sudah meminang orang, tapi tiba-tiba ada godaan, ya ini masih bagus loh, ini masih bagus loh, ini masih bagus gitu. Maka antara khitbah dengan ijab qabul memang jangan terlalu lama. Tunangan
bisa dikatakan khitbah kalau memenuhi syarat-syaratnya tadi, ya. Yang laki-laki minta ke walinya, yang walinya menyetujuinya, ya, si perempuan juga oke. Nah ini bisa disebut dengan pertunangan yang disamakan dengan khitbah, bukan tunangan-tunangan ala barat hanya sekedar ngasih cincin ke si perempuan tapi tidak minta persetujuan pada walinya. Nah, oke. Baik, sekarang itu tentang bedanya khitbah sama tunangan ya, Ustazah Vivi. Kalau Sekarang saya lamaran sama Ustazah? lamaran. Iya. Lamaran itu ke siapa biasanya? Ke ayahnya kan? Dari mempelai laki-laki ke wali dari si perempuan. Nah, walinya si perempuan ini sebelum mengatakan yes or no, dia sudah berkonsultasi sama anak perempuannya yang dilamar tersebut, ya kan? Ya itu sebetulnya khitbah juga pada dasarnya, ya. Tapi kalau misalnya masih berupa proposal, kan ada banyak tuh di kalangan ukti-ukti sama akhi-ukti itu, ya kan? Kasih proposal, nama saya, terus bikin biodata, dia kasihin ke perempuan yang dia sukai, gitu kan, ke ukti-ukti yang dia sukain, bahwa dia ini sangat-sangat menginginkan si perempuan ini untuk menjadi istrinya, gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu masih berupa proposal, belum dikatakan lamaran. Kenapa? Karena belum diajukan kepada wali dari si perempuan. Oke. Jadi, baru membuka diri untuk menyatakan inginnya melamar. Nah, itu belum disebut khitbah. Jadi, kalau misalnya udah bilang ke walinya si perempuan, itu baru namanya lamaran. Ketika si ayah bilang, mohon maaf ya, saya tidak bisa menerima Anda sebagai calon mantu saya, berarti lamarannya ditolak. Tapi kalau misalnya si ayahnya bilang, oh kamu mau ngelamar anak saya? Oke, ntar dulu ya, saya panggil anak saya. Aini, kamu mau nggak nikah sama yang ini? Ya kan? Kalau saya senyum-senyum aja, gitu ya, senyum aja gitu, malu-malu gitu kan. Bisa saja itu oke. Kenapa? Karena wanita, kenapa Nabi bilang tuh idnuha sukutuha? Kenapa Nabi bilang itu? Bahwa diamnya seorang perempuan itu menandakan bahwa dia itu setuju dengan lamaran tersebut. Kenapa? Karena itu pernah ditanyakan sama Aisyah, ya Rasulullah, gimana kita tahu bahwa perempuan itu mau aja dinikahkan sama bapaknya? Gimana bahwa perempuan ini mau menerima lamaran seseorang? Kan perempuan itu malu mau ngomong iya, ya kan? Terus kata Nabi, ya lihat aja kalau si perempuan ini senyum terus diam, berarti oke. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak mau, berarti nggak mau. Kalau misalnya hadis Nabi yang seperti itu di masa sekarang mungkin kurang relevan ya, karena anak-anak zaman sekarang kalau bilang enggak ya enggak, kalau bilang mau deh Pak, mau banget gitu ya. Dia bisa ngomong zamannya. Iya, karena kualitas rasa malunya mungkin udah beda ya perempuan di masa perempuan zaman sekarang gitu. Iya. Zaman sekarang tuh ya mau Pak, mau banget ya Pak, ya mau ya, terima ya, malah yang perempuan yang mohon sama bapaknya gitu kan. Itu zaman sekarang yang memang tidak bisa disamakan banget dengan masa lalu yang kualitas rasa malu seorang perempuan itu luar biasa. Mau ngomong nerima lamaran iya aja mulutnya terkunci gitu saking malunya. Maka kata Nabi ya kalau diam sambil mesem begitu, berarti oke. Itu ya kira-kira. Iya. Oke. Nah itu tentang khitbah. Dan sebetulnya di dalam khitbah itu perempuan sama calon mempelainya tadi yang sudah konfirmasi di okein lamarannya oleh bapak kita itu sebetulnya dalam khitbah itu kita harus ngomong apa sih ya, apa sih pembicaraan yang harusnya kita bicarakan. Nah ini penting pada saat kita khitbah itu berlangsung, lamaran sudah diterima sama si bapak, itu hal-hal krusial seharusnya diobrolin. Dari misalnya nih saya dilamar gitu kan, terus dalam masa khitbah saya berhak sebelum bilang atau setelah bilang iya atau sebelum saya bilang iya, saya kasih syarat dulu sama calon suami saya akan menerima lamaran Anda ya, asalkan beberapa pertanyaan saya dapat Anda jawab dengan benar. Itu udah kayak interview aja gitu, nggak apa-apa. Misalnya, atau misalnya ayah saya yang nanya, ayah saya juga bisa nanya. Misalnya gini, wahai Ananda Fulan bin Fulan, sebelum saya menerima lamaran dari kamu, anak saya Aini ya, saya mau tanya, nanti kalau misalnya kalian itu menikah, anak saya Aini nanti akan tinggal di mana? Apakah kamu sudah mempersiapkan tempat tinggal
bagi dia atau bagaimana? Oh iya Pak, saya sudah punya rencana untuk menyewa kontrakan di mana gitu ya, silakan. Jadi itu harus dikasih tahu. Atau misalnya si laki-laki bilangnya gini, oh iya Pak, saya masih punya ibu yang sudah tua, yang harus saya asuh, seandainya Adinda Aini ini mau dan bersedia tinggal bersama saya dan ibu saya, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya tidak mungkin meninggalkan ibu saya yang sudah tua dan sudah janda ini tinggal berpisah rumah dengan saya. Nah, itu harus disampaikan. Jadi, ketika si calon mantan yang perempuan ini, dia sudah punya pandangan di masa yang akan datang, dia akan tinggal di mana? Dia akan tinggal hanya berdua saja dengan suaminya kah? Ataukah dia diminta oleh suaminya untuk merawat ibunya? Nah, jadi nggak kaget, nggak kayak zaman sekarang, pokoknya iya-iya aja gitu ya. Nah, begitu udah memutuskan tempat tinggal, akhirnya berantem. Oh nggak bisa Mas, aku nggak bisa tinggal bersama mertua. Pokoknya kita mendingan ngontrak aja daripada tinggal di rumah orang tua kamu. Akhirnya berantemnya setelah menikah, percuma gitu, percuma. Kenapa? Ya karena berantem setelah menikah itu ujung-ujungnya si suami pasti maksa sama istrinya. Akhirnya istrinya punya dua pilihan. Ya mau mentaati suami untuk menjadi istri yang baik atau milih cerai. Akhirnya kan nggak mungkin ujung-ujungnya cerai, kan masih cinta. Ya, akhirnya dia terpaksa dan lain sebagainya. Maka hal-hal krusial yang dibahas pada saat khitbah itu ya, pertama, tempat tinggal nanti di mana? Apakah si perempuan ini diminta oleh suaminya untuk merawat orang tuanya suami atau tidak? Atau misalnya dia mau si perempuan ini berstatus sebagai janda yang sudah punya anak, mau nikah dengan perjaka. Nah, apakah nanti si istri ini boleh membawa anaknya untuk tinggal bersama suaminya ini atau tidak? Atau kebalikan, istrinya itu gadis ya, calon istrinya adalah gadis, sedangkan calon suaminya itu adalah duda yang sudah punya anak. Ini juga harus dikasih tahu. Si walinya itu harus nanya, oh Anda kan sudah pernah menikah sebelumnya, punya anak. Nanti anak saya itu akan merawat anak Anda juga atau tidak? Apakah anak Anda itu akan dirawat oleh ibunya di sana, mantan istri Anda, dan lain sebagainya. Ini semuanya harus dibahas pada saat khitbah. Tempat tinggal itu sangat menentukan. Itu ya, itu nomor satu, tentang tempat tinggal. Atau si perempuan ini akan tinggal bersama suaminya saja ataukah dengan yang lain. Yang kedua, itu tentang mahar. Mahar itu juga harus ditentukan pada saat khitbah itu terjadi. Nah, tapi kan perempuan malu mau nanya-nanya soal mahar. Entar kalau maharnya itu kurang terlalu tinggi segala macam, entar si perempuan dikatain material lagi sama calon suaminya gitu kan. Nah, disinilah peran wali nikah untuk mengambil perannya. Ya, wali nikah itu berperan untuk apa? Untuk menjadi negosiator mahar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang mahar. Ini negosiatornya adalah bapaknya. Jadi bapaknya itu ketika tahu anaknya mau dilamar, Pak, nanti akan ada seorang laki-laki yang akan datang ke rumah menemui Bapak untuk melamar aku, gitu kan. Nah, bapaknya nanti bisa nanya sama si perempuan, Nduk, kamu suka nggak sama anak itu? Insya Allah saya suka, Pak. Oh iya, nanti kalau Bapak nanya mahar, dia tuh sudah siap memilang kamu, kok berani melamar kamu. Dia itu kira-kira bisa ngasih kamu mahar apa, dan kamu maunya mahar apa. Nah, si perempuan ini berkonsultasi dengan bapaknya, mau mahar apa, begitu. Nah, misalnya si perempuan bilangnya gini, saya sebetulnya pengen mahar seperangkat perhiasan emas, Pak. Kira-kira gelang sama kalung deh, begitu. Ya, kira-kira 10 gram, gitu. Oh ya sudah, nanti bapaknya tinggal mengajukan. Atau bapaknya tinggal nanya lagi, kira-kira anak ini kalau memaksimalkan mahar, misalnya kamu dikasih 20 gram emas begitu, kira-kira dia masih sanggup apa enggak? Insya Allah sih sanggup Pak, karena dia punya toko emas gitu ya. Ya udah, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya si anak ini, udah Pak 10 gram emas aja. Soalnya dia juga baru diterima kerja ya, gajinya masih di bawah UMR gitu kan, atau kadang-kadang sih gajinya kadang-kadang 3,5 ya, tanggal 3 udah koma gitu. Jadi ya ketika anaknya itu minta 10 gram emas, nah bapaknya juga harus kasih konsultasi yang baik. Wah, kalau misalnya gajinya masih di bawah UMR, nak, apakah 10 gram mahar itu tidak memberatkan buat calon kamu itu? Oh, itu memberatkan ya Pak ya? Sebentar ya. Ya.
Buat jamaah, saya mengingatkan bagi penanya, silakan bisa bertanya melalui live chat kami atau menanyakan langsung, dan nanti di akhir kajian Ustazah Aini akan memilih penanya terbaik, akan ada giveaway dari Ustazah insya Allah. Baik Ustazah, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Tentang giveaway itu bukan untuk penanya ya, Ustazah Vivi, tapi untuk yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab. Nanti ada pertanyaan berarti ya, Ustazah? Ya, di akhir kajian nanti kita akan ada pertanyaan. Karena tadi kita baru mulai jam 1 kurang, berarti nanti kita baru berakhir jam 2 kurang, Ustazah Vivi ya. Karena durasinya harus minimal 1 jam gitu. Iya. Oke, baik. Tadi seorang ayah itu bisa menjadi negosiator mahar buat si anaknya sebagai konsultan juga gitu kan. Kalau misalnya gajinya itu tidak terlalu tinggi, di bawah UMR, ya udah kamu minta maharnya yang ya memudahkan aja, 5 gram emas aja, atau seperangkat alat sholat gitu kan, silakan aja. Nah, kalau misalnya semuanya udah oke, maka ketika datang si menantunya ini, kata si mertuanya, kamu mau melamar anak saya. Kalau misalnya kamu mau melamar anak saya, kamu sanggup ngasih mahar apa, Nak? Gitu kan. Wah, saya baru keterima kerja, Pak. Kalau Bapak berkenan sih saya mau ngasih putri Bapak nanti pas udah nikah tuh ya, maharnya seperangkat alat sholat gitu. Oh, mohon maaf nih, Mas Fulan bin Fulan, anak saya kebetulan mau kena sama sejadahnya udah numpuk di lemari gitu ya. Anak saya sepertinya sudah tidak tertarik lagi untuk seperangkat alat sholat. Karena apa? Anak saya ini anaknya tuh anti mainstream gitu kan. Anak saya ini anti mainstream. Jadi dia itu kalau misalnya orang udah banyak yang seperangkat alat sholat, maka dia biasanya nggak mau tuh seperangkat alat sholat gitu. Jadi ya 5 gram emas aja atau emas aja atau berapa gram anak maunya. Nah, itu di situ ada negosiasi antara si bapak sama si calon menantu. Nanti anak saya tinggal di mana? Apakah tinggal di rumah kamu bersama orang tua kamu atau terpisah? Itu semua juga dibahas ya. Nah, kemudian berikutnya apalagi yang bisa kita bahas dari di dalam khitbah ini selain mahar sama tempat tinggal apa? Nah, perempuan ini kalau misalnya dia masih kuliah misalnya, dia juga harus dimatangkan. Nah, si walinya tinggal bilang sama si mantunya, nah anak saya ini kan Aini, anggaplah Aini gitu ya namanya. Anak saya Aini ini kan belum selesai kuliahnya nih, baru semester 7 ya. Gimana kalau misalnya udah nikah nanti, apakah dia tetap dibolehkan untuk kuliah atau tidak? Kalau diwajibkan, tetap bolehkah saya sebagai ayahnya membiayai dia kuliah, ataukah nak Fulan bin Fulan ini yang mau menghandle biaya kuliah anak saya Aini ini? Nah, itu semuanya dibicarakan ya, boleh atau tidak kuliah. Nanti kalau misalnya kita sudah menikah dengan dia, boleh atau tidak kita bekerja ya, tentang bolehnya bekerja atau tidak, tinggal di mana, mahar, kemudian kuliah, itu semuanya diselesaikan di meja khitbah. Bukan udah nikah baru kemudian ayel-ayelan antara suami sama istri gitu ya. Nggak ada artinya kalau udah nikah itu, tidak ada bargaining value di situ buat si perempuan. Semuanya akan ada di tangan suami. Maka si perempuan nanti pilihannya mau bersabar apa mau cerai, itu doang. Akhirnya si perempuan ini tidak punya nilai tawar-menawar. Nah, ketika itu dilamar dan belum nikah, maka dia punya bargaining value di situ ya, masih bisa mempertimbangkan mau nikah atau enggak dari apa? Dari tata cara si calon suami ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah kita sebagai walinya, gitu ya. Kira-kira itu tentang khitbah. Untuk khitbah mungkin ini aja, Ustazah Vivi, nanti kita akan lanjutkan di ijab qabul atau rukun nikah ya. Kalau udah ada yang nanya silakan tentang khitbah, tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya, saya akan lanjutkan ke ijab qabul. Ya, dilanjutkan saja Ustazah ijab qabulnya. Oke, baik. Kalau sudah selesai khitbah-khitbahan seperti ini, kita akan ke jenjang berikutnya yaitu ijab qabul ya. Ijab qabul ini maksudnya mau nikah begitu ya, mau akad nikah begitu. Ijab qabul itu adalah salah satu rukun dari pernikahan. Akad nikah itu rukunnya ada 4 atau 5 lah begitu ya. 4 dan 5 sama aja. Jadi kalau misalnya 5 itu poin suami dan poin istri itu poin yang berbeda, tapi kalau 4 poin
Berarti suami dan istri itu 1 poin. Saya jadikan 5 poin aja. Jadi poin yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki. Karena apa? Karena kita kalau mau nikah nggak ada calonnya ya nggak jadi, ya kan? Kemudian rukun yang kedua ada calon mempelai perempuan. Oke. Kemudian yang ketiga ada wali dari si perempuan. Karena seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang keempat ada 2 orang saksi. 2 orang saksi laki-laki, muslim, akil, baligh, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul. Nah, kemudian yang kelima itulah ijab qabul. Ya, jadi akad nikah itu tadi ada 5 ya. Mempelai laki, mempelai perempuan, wali nikah dari si perempuan, 2 orang saksi, muslim, akil, baligh, laki-laki, dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Nah, kalau saya bisa membahas satu-satu, saya akan bahas dari ijab dan qabulnya dulu ya. Kan ijab qabul ini udah mau kita bahas dari pertemuan sebelumnya tapi nggak jadi-jadi begitu ya. Nah, tentang ijab dan qabul, apa sih yang disebut dengan ijab dan qabul? Iya. Ijab dan qabul itu, al-ijab adalah pernyataan wali kepada calon menantu untuk menikah dengan putrinya. Nah, ketika mempelai laki-laki itu bilang ketika wali itu bilang sama calon mantunya, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putri saya ya, Aini binti Fulan dengan mahar bla 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 dibayar tunai. Nah, itu namanya ijab. Ya, dari wali kepada yang perempuan. Kemudian qabul. Qabul itu adalah persetujuan si mempelai laki-laki ini atas pernikahan yang tadi diutarakan oleh si wali. Ya, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mahar yang disebut tunai. Itu namanya qabul. Maka ijab itu yang mengucapkan adalah wali, qabul itu yang mengucapkan adalah mempelai laki-laki. Nah, bagaimana sih kalau misalnya ternyata wali nikahnya itu nggak bisa hadir di tempat? Kan banyak nih kasusnya. Ada yang ayahnya itu sudah tidak merawat si anak sehingga anaknya ini tinggal sama bapak tirinya ya. Tapi kan yang menjadi walinya kan tetap bapak kandungnya. Kadangkala bapak kandungnya ingin menikahkan putrinya tapi nggak diizinin sama mantan istrinya ya. Kenapa? Biar nanti yang membiayai pernikahan putriku aku aja. Kamu sudah meninggalkan anak kita sekian lama, nggak usah gitu kan. Nah, ya sudah gitu. Biarin aja. Boleh nggak si ibu itu bersikap demikian soal dia dan si mantan suaminya itu mau berantem silahkan. Tapi si anak perempuan ini tetap dia berhak untuk meminta persetujuan dari bapaknya. Kalau bapaknya bilang, iya saya oke, saya setujui kamu menikah dengan laki-laki pilihan kamu, tapi nanti pas ijab qabul, bapak nggak bisa menikahkan kamu, bapak tidak bisa mengucapkan ijab. Lalu bagaimana? Nah, kita akan bahas di wali ini nanti ya. Kita akan bahas satu-satu di wali. Tapi saya akan bahas di ijab qabulnya dulu. Ijab qabul tadi punya syarat-syarat. Pertama, dia harus satu majlis. Ya, jadi satu majlis itu maksudnya antara yang mempelai laki, mempelai perempuan, terus wali, terus saksi itu harus hadir secara fisik dalam satu majlis. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti di musim pandemi corona seperti sekarang, apakah boleh ijab qabul itu kayak begini nih, pakai Zoom, aplikasi Zoom, ya, mempelai laki-lakinya di mana, mempelai perempuannya di mana, saksinya di mana, walinya di mana, gitu. Walinya di mana? Iya, itu Zoom-Zooman kayak begini nih, kayak saya sama saudara Vivi nih, bisa apa enggak? Nggak bisa. Karena ijab qabul itu harus satu majelis. Ya, harus satu majelis. Makanya nggak ada gitu petugas KUA yang menawarkan membuka KUA, membuka jasa menikahkan anak orang online via Zoom. Itu nggak ada KUA yang melakukan hal seperti itu ya. Bisa request badut lucu yang akan menjadi mengisi acara di acara nikahan ya, di badutnya dari online gitu kan. Pertunjukannya via Zoom gitu nggak bisa. Kenapa? Karena ijab qabul itu harus satu majelis, hadir di tempat yang sama dengan fisiknya. Nah, bagaimana kalau misalnya berhalangan? Kalau berhalangan datang secara fisik ke tempat ijab qabul, maka harus mewakilkan ya, menunjuk orang yang akan menjadi wakilnya. Nah, nanti kita akan bahas di poin-poin mewakilkan ya. Sekarang ijab qabul yang kedua.
Syarat yang kedua, saling mendengar dan saling paham. Siapa saja yang saling dengar dan saling paham? Ya semua pihak. Yang mempelai laki-laki, kemudian wali, kemudian saksi, itu semuanya harus dengar, harus paham. Ya, kalau tadi mempelai perempuan itu tidak wajib hadir di tempat. Yang wajib hadir di tempat tadi adalah 4 orang, 2 orang saksi, wali, mempelai laki-laki. Ini yang harus wajib hadir di tempat. Kalau akhwatnya nggak wajib Ustazah ya? Yang perempuannya nggak wajib. Yang perempuannya udah di kamar aja sambil malu-malu gitu, ya, atau sambil didandanin gitu ya. Si perempuannya ngintip dari jendela, pipinya lagi ditepokin bedak gitu ya, tapi dia ngintip-ngintip gitu dari jendela kamarnya, nggak apa-apa. Karena si perempuan ini boleh-boleh saja untuk untuk tidak hadir di tempat. Oke? Ya, tapi dia itu boleh untuk menyaksikan. Biasanya sih kalau di kita kan ijab kabulnya memang si perempuan nggak ada. Iya, disandingkan. Udah ijab kabul selesai, terus si perempuan disandingin buat apa? Untuk menandatangani buku nikahnya, itu biasanya. Tapi kalaupun nggak begitu-gitu amat sih nggak apa-apa juga. Yang penting si perempuan tahu dia akan dinikahkan dengan siapa dan ridho dengan pilihan yang laki-laki itu. Yang harus di tempat ya udah tadi itu aja, mempelai laki, wali, sama saksi, dan harus saling dengar dan saling paham. Jangan sampai milih saksi yang tidak paham bahasa yang digunakan. Misalnya ijab kabulnya pakai bahasa Arab. Saksinya nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa. Ya. Atau misalnya ijab kabulnya pakai bahasa Jawa. Saksinya nggak bisa bahasa Jawa. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus saling paham dan saling menguasai bahasa yang digunakan di dalam ijab dan kabul. Ya. Kemudian antara ijab dan kabul itu tidak boleh berjeda yang lama. Tapi tidak wajib harus satu nafas juga. Iya, kalau misalnya kita kan disuruhnya satu nafas ya. Iya. Jadi gini, kalau wajib satu nafas ya kasihan orang yang gagap ya. Kasihan orang gagap gitu. Misalnya wali nikahnya bilang gini, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terus si laki-lakinya jawab gini, saya terima gitu ya, ulangi lagi. Terus saya terima, ulangi lagi gitu. Jadi nggak harus satu nafas. Yang penting tidak ada jeda. Maksudnya yang berjeda ya boleh tuh kayak gini. Ayah saya misalnya bilang ya, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putriku Aini Arya binti Fulan dengan mahar bla 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 dibayar tunai. Terus calon suami saya bilang gini, mohon maaf Pak, saya mohon waktu 5 menit saja gitu kan untuk memutuskan apakah saya harus menerima tawaran dari Bapak atau enggak. Terus dia mikir dulu 5 menit. Habis itu, oh iya Pak, saya terima nikahnya dan kawinnya gitu. Ini harus diulang dari awal. Kenapa? Karena ijab kabulnya itu ada jedanya gitu, nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya nggak berjeda, itu boleh-boleh aja. Walaupun ijab kabulnya itu harus terdiri dari beberapa nafas. Saya kasih contoh. Ayah saya tadi bilang kan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku Aini dengan mahar bla 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 dibayar tunai. Terus calon suami saya misalnya dia orang keraton yang kalau ngomong tuh nggak bisa cepat, ngomongnya itu saking santunnya dia harus berjeda-jeda ngomongnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya putri Bapak namanya Aini Arya dengan mahar yang dibayar tunai. Itu udah berapa kali nafas tuh? Udah 7 kali tuh nafasnya. 7 kali tuh nafas kan. Apakah ijab kabulnya itu nggak sah? Enggak, tetap sah. Kenapa? Karena begitu ayah saya bilang ijab, dia langsung nyaut dengan kabulnya. Itu sah. Tapi sama KUA biasanya disuruh ulang. Kenapa? Karena yang mewajibkan satu nafas itu KUA, bukan syariat. Makanya KUA bilang, ulangi lagi gitu ya, ulangi lagi, yang mantep dong jawabannya, yang mantep gitu. Makanya kadang-kadang mempelai yang laki-laki sakit takutnya disuruh ngulang, akhirnya udah latihan ya, saya terima nikah kau tunai gitu, kayak suaranya tuh menggema kayak ngebentak mertuanya gitu kan. Lah ini nih belum apa-apa, ini mantu udah kurang ajar sama mertuanya, ya kan? Mertuanya udah ngomongnya pelan-pelan, mantunya itu jawabnya kencang banget.
kan mertuanya bilang gini, saya biasanya udah tua ya gitu yang nikahan tuh bapaknya. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya, putri saya dengan gini dibayar tunai. Terus mempelai laki-lakinya karena saking takutnya enggak 2 nafas, saking takutnya disuruh ngulang oleh KUA, dijawabnya apa? Saya terima nikahnya kawin tunai. Itu ya, dibentak itu mertuanya. Ya udah sah-sah deh gitu. Akhirnya nanti di belakang panggung matunya minta maaf sama mertuanya. Mohon maaf Bapak mertua, bukan maksud saya tadi ngebentak. Masalahnya dari tadi saya sudah di briefing sama Pak KUA, enggak boleh sampai ngulang kalau bisa ya. Terus harus 1 nafas gitu. Nah saya nggak bisa 1 nafas kecuali pakai ngebentak. Nah, jadi perkara pada akhirnya gitu. Tapi ya sudah, kita ikutin aja SOP dari KUA. Karena kalau nggak kita ikutin SOP dari KUA, ya nanti malah kita nggak dapat akta nikah, ya kan? Oke, itu tidak berjeda. Kemudian, syarat ijab kabul yang lain, dia tidak kontradiktif antara si ijab dan si kabul. Artinya apa? Ya antara si ijab dan si kabul ini harus matching, gitu. Jadi kalau misalnya si walinya bilang, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putriku, gitu kan? Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar 100 gram emas dibayar tunai. Tapi kemudian si mempelainya bilang, saya terima dan saya terima nikahnya dan kawinnya putri bapak dengan mahar 50 gram emas. Itu nggak matching. Ijabnya bilangnya 100 gram, kabulnya bilang 50 gram. Itu nggak matching. Iya, jadi nggak sah. Atau misalnya si bapak bilang, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Aisyah dengan mahar 100 gram dibayar tunai gitu. Terus mempelai laki-lakinya bilang gini, saya terima terima nikahnya dan kawinnya putri bapak yang bernama Zainab. Aisyah bukan Zainab. Saya mau sama yang Zainab Pak, jangan Zainab Pak, gitu kan. Oh enggak, saya maunya nikahkan kamu sama yang kakaknya aja Zainab. Gak boleh adanya tuh ngelangkahi. Zainab, Aisyah Pak, Zainab, Aisyah, Zainab, Aisyah. Gak jadi nikahnya, gak matching gitu loh. Ya. Kalau dari segi bahasa, Ustazah? Dari segi bahasa, misalnya si ikhwannya ngejawabnya bahasa Arab yang calon suaminya, sedangkan si bapaknya bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya saling paham. Misalnya walinya itu dia kiai bisa bahasa Arab, tapi dia sangat Indonesia sekali gitu ya. Dia bilangnya, saya nikahkan dan kawinkan engkau putriku Fulan binti Fulan dengan mahar seperangkat alat dibayar tunai. Terus yang laki-laki ingin show off, kan baru habis kursus bahasa Arab. Nah, dia pengen langsung praktek depan mertua gitu kan. Dia jawab, qabiltu nikah bil mahrin alal mahrin madhkur halan. Nah, itu kan enggak sah. Oh, itu enggak apa-apa. Yang penting dia mempelai laki-laki, kemudian walinya dan 2 orang saksinya sama-sama paham bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Enggak ada masalah gitu. Kalau misalnya dalam bahasa iya. Jadi lafaz ijab qabulnya itu sendiri kan kalau dalam bahasa Arab itu harus pakai fi'il madhi, ya kan? Angkatuka wa zawwajtuka bi binati hazihi. Fulana binti fulan diteruskan. Jadi angkah tuh wa zawwajtu. Nah, kalau yang laki-laki juga bilangnya qabiltu. Nah, makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu lafaznya saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau. Jangan pakai bahasa yang tahun depan. Ananda Fulan bin Fulan. Saya hendak menikahkan engkau dan akan menikahkan engkau dengan putriku tahun depan. Nah, itu bukan ijab qabul itu. Itu wacana ya. Bukan ijab qabul, itu wacana gitu. Nah, di sini pentingnya pakai bahasanya tadi. Makanya kalau di KUA tuh udah ada lafadznya ya, udah ada lafadznya itu maksudnya SOP-nya tuh udah diatur oleh KUA. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu ya. Kalau misalnya pakai bahasa yang lain sebetulnya bisa aja ya, redaksinya dibedain tuh sebetulnya bisa. Misalnya gini, saya nikahkan dan kawinkan dirimu wahai Ananda yang ganteng sekali ya dengan putri saya yang cantik sekali ya. Ditambah-tambahin kayak gitu boleh ya, cuman orang nanti pada bingung, kok nggak kayak biasanya sih lafadznya. Kenapa ya, akhirnya udah dikasih SOP, udah ada standar operasionalnya, udah disusun sedemikian rupa biar seragam.
Siapa sih yang nyusun? Ya KUA itu yang menyusun. Biar apa? Biar lafaz ijab kabulnya itu seragam, nggak bikin bingung saksi, nggak bikin bingung para undangan. Nah, gitu kira-kira. Oke. Syarat kemudian itu keduanya sudah mumayyiz. Artinya mempelai laki-laki, mempelai perempuan itu sudah mumayyiz. Walinya juga udah mumayyiz, ya. Bukan walinya yang mumayyiz, sorry. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu minimal mumayyiz. Kalau wali udah pasti harus baligh. Kalau saksi harus udah baligh. Tapi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu minimal mumayyiz, nggak harus sudah baligh. Jadi kalau misalnya mempelai perempuannya itu masih di bawah umur, itu tetap sah ijab kabulnya. Atau mempelai laki-lakinya masih di bawah umur, itu tetap sah. Dengan syarat, kalau mempelai laki-lakinya itu di bawah umur, harus ada wali nikah, yaitu bapaknya, yang mewakili dia untuk mengucapkan kabul. Nah, kalau laki-laki dewasa, laki-laki sudah baligh, dia tidak perlu lagi wali untuk mewakilkan dia mengucapkan kabul. Karena laki-laki yang sudah baligh dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri. Itu kira-kira tentang syarat ijab dan kabul. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke rukun ijab kabul yang lain. Setelah ijab tadi ada wali, ada saksi, dan ada suami dan istri. Ya, baik Ustazah Aini, sudah ada pertanyaan yang masuk terkait khitbah. Baik, Ustazah, ketika khitbah, bolehkah membuka aib sendiri sebagai pertimbangan pasangan ke depannya? Karena dulu teman ketika ta'aruf dan khitbah dengan keluarga suaminya tidak diberitahu bahwa maaf, ternyata suaminya adalah gay. Keluarga suaminya tidak jujur, juga hanya mengatakan suami teman saya baru mulai ngaji. Pada akhirnya teman saya cerai. Jadi saya berpikir apa saja kekurangan yang boleh kita sampaikan ketika ta'aruf dan khitbah. Jazakillah khair Ustazah. Oke, beberapa hal yang boleh kita sampaikan atau tidak boleh disampaikan adalah jika aib tersebut itu menjadikan suami istri itu terzalimi, ya, itu wajib dikasih tahu. Ada potensi untuk menzalimi pasangannya suatu hari nanti kalau tidak dibuka, ya kan? Itu harus disebutkan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya calon suaminya gay, dan dia tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri karena memang dia tidak mau dengan perempuan, tapi dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah. Nah, itu harus dikasih tahu dari awal. Ya, tapi kalau misalnya begini, ada orang dulu pernah gay, ya, sering berzina dengan sesama laki-laki, tapi dia mau tobat. Cuman dia nggak tahu, dia sanggup nggak ngelakuin hubungan suami istri dengan perempuan. Ya tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali menikah dulu, ya kan? Nah, ini kalau misalnya sudah bertobat, apakah harus tetap disampaikan kepada calon istrinya? Enggak. Dosa di masa lalu itu tidak wajib untuk disampaikan, apalagi dia sudah bertaubat, itu enggak wajib. Ya, jadi seorang laki-laki yang dulunya pernah punya penyakit gay ya, kemudian dia itu bertaubat, kemudian dia ingin menjalani hidup yang normal sebagai muslim sejati, beristri perempuan, ya masa lalu itu wajib disampaikan. Tapi kalau misalnya mau disampaikan dengan berbesar hati, itu bagus gitu kan. Tapi nggak boleh dipaksa. Sebagaimana perempuan juga, kalau ternyata dulunya dia sudah pernah berzina, misalnya, udah rawan lagi lah kasarnya begitu, itu juga tidak wajib ngasih tahu ke calon suaminya. Ya, kenapa? Karena dia sudah bertaubat dari zinanya, karena dia sudah nggak lagi berzina, udah nggak lagi pacaran, terus tapi udah nggak perawan nih, gimana dong? Apakah wajib? Nah, itu nggak wajib. Dan ini pernah kejadian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi satu hari Umar bin Khattab itu ketemu bapak yang udah tua. Bapak-bapak udah tua, mojok begitu aja gitu. Terus ditanya sama Umar, wahai orang tua, kamu kenapa sedih begitu? Begini, wahai Amirul Mukminin, saya punya anak perempuan yang minta kamu nikah. Masalahnya apa? Kata Umar, masalahnya anak saya yang perempuan ini mau nikah dengan laki-laki yang soleh banget, yang baik banget. Lah, bukannya bagus, kok malah sedih, ya kan? Terus orang tua ini bilang, masalahnya anak perempuan saya ini sebelum masuk Islam dulu suka berzina, ya, suka berzina, dan sejak masuk Islam dia bertobat, nggak mau berzina lagi, dan dia mau menikah dengan laki-laki orang Muslim yang baik-baik gitu. Apakah saya sebagai walinya wajib ngasih tahu ke mantu saya bahwa anak perempuan saya ini sudah pernah berzina sebelumnya? Apa kata Umar?
Jangan sesungguhnya Allah itu sudah menutup aib putrimu, ya. Jangan engkau bongkar lagi itu. Karena kalau engkau bongkar lagi, ya, anakmu sudah bertaubat, sudah diselamatkan oleh Allah, sudah dikubur aibnya, jangan bongkar lagi aibnya. Berarti saya tidak wajib membongkar aib putri saya kepada calon suaminya. Enggak, kata Umar. Jangan engkau bongkar lagi, karena itu akan membuka peluang bagi syaitan untuk meng-cancel pernikahan yang diniati dengan niat yang baik. Nah, jadi sama dengan yang laki-laki tadi, udah pernah berzina dulu ya, dia dulu pernah punya penyakit gay, tapi udah tobat, dia ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya, dia ingin hidup normal, ya dia nggak wajib untuk ngasih tahu. Tapi kalau misalnya si laki-laki ini memang masih berpenyakit gay dan memang belum suka cewek gitu kan, masih suka sesama jenis, terus sama orang tuanya disuruh menikah untuk menutupi aib keluarga hanya sebagai sandiwara saja di mata masyarakat, biar seakan-akan anaknya itu normal, ya nggak boleh ditutup-tutupi seperti itu. Kenapa? Karena itu akan menzalimi si perempuan. Si perempuan nanti istrinya akan terzalimi itu, gitu ya kira-kira. Atau misalnya penyakit apa nih yang boleh untuk disampaikan? Penyakit yang membuat haknya pasangannya, yang berimbas pada hak pasangan. Contoh misalnya si perempuan nggak bisa punya keturunan, itu juga yang wajib untuk disampaikan. Kenapa? Karena inti dari pernikahan itu kan untuk menghasilkan keturunan. Kalau misalnya si perempuan ini tidak bisa menghasilkan keturunan, berarti harus disampaikan kepada calon suaminya, ya, karena inti dari pernikahan itu adalah menghasilkan keturunan. Atau misalnya salah satunya itu punya penyakit kelamin, ya, yang bisa menularkan penyakitnya itu kepada pasangannya. Nah, itu juga harus disampaikan. Kenapa? Karena inti dari pernikahan itu adalah menghalalkan sesuatu yang haram, itu berhubungan seksual. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa berhubungan seksual, dan kalau mereka berhubungan seksual menzalimi pasangannya, kalau tidak berhubungan seksual, jadi tidak bisa memberikan nafkah batin pada pasangannya. Nah, itu juga harus dikasih tahu. Tapi kalau misalnya si perempuan ini pernah punya bisul gitu ya di kaki, nah itu nggak usah. Atau yang laki-laki misalnya punya tompel gede di punggungnya, nggak usah. Kenapa? Karena itu sama sekali tidak akan berimbas kepada inti utama dari pernikahan itu sendiri. Itu ya kira-kira. Ya, termasuk berapa kali pernah dihitbah gagal itu nggak perlu ya Ustazah? Nggak penting banget, nggak. Enggak lah. Misalnya dia misalnya gini, kamu mau melamar saya gitu kan, lagi hitbah ya. Kamu punya modal apa? Saya loh ini sudah ada 180 orang loh yang maju. Mau apa? Nggak usah gitu, nggak usah kayak gitu. Baik, Ustazah lanjut pertanyaan selanjutnya. Ustazah dalam mempertimbangkan khitbah seseorang, apa yang sebenarnya dimaksud dengan sepupu? Dan mohon dijelaskan sampai di mana batasan sepupu itu. Jazakillah khairan. Sepupu itu bukan mahram. Dia bukan mahram, kita boleh menikah dengan sepupu kita dari jalur yang manapun. Artinya, kalau misalnya ibu itu Ustazah sekufu. Sepupu apa sekufu sih? Sekufu. Jadi dalam mempertimbangkan khitbah, apa yang sebenarnya dimaksud dengan sekufu? Saya kira sepupu. Sekufu itu atau dari kata kafa'ah. Sekufu itu sepadan maksudnya. Dan yang sekufu yang diwajibkan di dalam pernikahan itu al-kafa'ah fiddin. Sekufu sepadan agamanya. Artinya apa? Tidak boleh yang perempuan itu muslim, yang laki-laki non muslim. Kenapa? Karena itu tidak sekufu, ya. Tapi bedanya kalau yang laki-laki muslim, yang perempuan non muslim, tapi dari non kitabiyah, ya, kemudian misalnya seperti yang perempuan Hindu, Buddha, Konghucu gitu haram. Tapi kalau yang perempuannya itu yang laki-laki muslim, tapi yang perempuan agamanya di bawah itu, di bawah agama Islam, seperti agama Kristen dan Yahudi. Nah, di sini para ulama nanti beda pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi ulama kita di Indonesia hampir semuanya memilih pendapat yang mengatakan tidak sah. Makanya kompilasi hukum Islam di Indonesia yang menjadi acuan di pengadilan agama itu ada pasal tersendiri tentang larangan pernikahan beda agama, ya. Jadi maksudnya al-kafa'ah fiddin, agamanya harus sama. Sama itu maksudnya sama-sama orang Islam. Jadi kalau misalnya laki-laki mu'allaf, sedangkan yang perempuan itu anak kiai, itu berimbas pada kufu atau tidak? Enggak. Selama dua-duanya muslim, itu namanya kufu. Nah, itu yang diwajibkan itu adalah kekufuan di dalam hal agama. Tapi
sekufu dalam hal yang lain itu tidak diwajibkan, ya. Itu tergantung selera dan kerinduan masing-masing. Saya kasih contoh. Gimana? Iya, ya Ustazah. Terus batasannya sejauh mana Ustazah? Batasan Batasan sekufu yang iya, misalnya iya. Oke, misalnya gini. Sejauh mana? Jadi sekufu dalam bidang yang lain, bukan dari sisi agamanya ya, itu sesuai selera aja dan keriduan masing-masing. Misalnya gini, yang laki-laki dan yang perempuan sama-sama kerja nih. Yang laki-laki tuh pendapatannya itu cuma 3 koma ya. Kalau yang perempuan penghasilannya 30 koma gitu. Apa itu sekufu atau tidak? Enggak sekufu. Tidak sekufu dalam hal harta. Tapi bolehkah mereka menikah? Boleh-boleh saja, asalkan mereka saling tahu konsekuensi masing-masing. Jadi walaupun nanti mereka menikah, si perempuan tidak boleh merasa jumawa, merasa dia menjadi tulang punggung keluarga, pemimpin keluarga yang membawahi suaminya hanya gara-gara penghasilannya lebih besar. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya seorang perempuan mau menerima untuk dinikahi oleh laki-laki yang penghasilannya lebih rendah, ya udah, dia harus tetap berbakti sama suami, ya, harus tetap taat pada suami, tetap menghormati suaminya, karena suaminya adalah pemimpin dalam rumah tangga. Nggak boleh istrinya merasa dia pemimpin rumah tangga hanya gara-gara dia penghasilannya jauh di atas suami. Ya, jadi pokoknya kalau harus tahu konsekuensi dari masing-masing pilihan yang kita ambil. Atau misalnya istrinya tuh anak kiai, ya, S1, S2, S3 dalam bidang syariah, dia dapat laki-laki yang backgroundnya tuh umum gitu ya, yang sama sekali nggak pernah ngaji, ya, baru ngaji kemarin sore gitu misalnya. Bahwa ini sekufu atau tidak? Enggak, tidak sekufu dalam hal ilmu. Tidak ada kafa fil ilmi di antara keduanya. Jadi kafa itu maksudnya yang laki-laki harus lebih dari si perempuan atau sepadan. Itu namanya sekufu. Yang laki-laki yang di atasnya si perempuan dalam hal apa? Misalnya ilmu. Kalau mau dikatakan sekufu dalam bidang ilmu, yang laki-laki itu ilmu agamanya lebih tinggi dari si perempuan atau setara. Itu namanya sekufu. Tapi kalau kayak gini nih, ilmunya segini, yang istrinya lebih tinggi, itu namanya tidak sekufu. Nah, tapi apakah boleh menikah karena ketidaksekufuan ilmu? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena sekali lagi yang wajib sekufu itu adalah sekufu dalam hal agama. Sama-sama muslim. Itu maksudnya yang diwajibkan. Yang lainnya sesuai selera. Yang penting harus sesuai dengan keridhaan masing-masing, konsekuensinya selalu pasti ada. Kalau si perempuan ini ternyata lebih dari si laki-laki. Baik. Ya, Ustazah, syukron. Selanjutnya masih ada pertanyaan Ustazah ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustazah, bolehkah kita mencari tahu sifat dan kebiasaan calon suami secara lebih detail, tapi setelah lamaran? Menanyakan kepada teman-teman calon suami yang mungkin juga teman calon mempelai wanita juga walaupun enggak dekat. Oh iya, tentunya ini tanpa sepengetahuan calon mempelai pria. Sebelumnya mempelai wanita sudah tahu sedikit gitu, tapi pengen lebih tahu banyak, mencari detailnya seperti itu bagaimana Ustazah? Stalking dong. Iya. Berarti stalking. Kepo. Kepo. Nggak ada masalah sih. Yang penting masih sesuai dengan jalurnya. Tidak melanggar privasi dari yang laki-laki tadi juga ya. Misalnya si laki-laki ini kesukaannya apa sih, apa segala macam. Atau yang laki-laki itu pengen tahu calon istrinya tuh suka masak apa enggak, ya, boros apa enggak gitu. Tapi tidak boleh melanggar privasi. Tidak boleh misalnya nih, saya punya teman yang mau nikah dan saya juga kenal sama calon suaminya. Artinya saya tuh bersedia bilang ke calon suami teman saya nih, kamu butuh informasi apa tentang saya calon istri kamu, ya? Oh, saya butuh tahu dia tuh kesukaannya apa. Terus saya ngasih tahu ya. Oh, dia tuh sukanya tuh suka apa-apa tuh yang berwarna pink. Dia cewek banget ya. Tolong nanti kalau kamu udah jadi suaminya, kamu tuh jangan menyakiti hatinya. Dia orangnya sensitif ya. Dia tuh kesukaannya suka dikasih kejutan. Dia tuh alergi seafood dan sebagainya, itu boleh. Ya ada masalah, boros atau enggak, itu kan penilaian saya. Kalau dalam pandangan saya, ini anak orangnya agak boros sih, tapi borosnya masih agak-agak bisa ditolerir ya. Dan nanti calon suami itu harus mencari informasi juga kepada selain saya, karena bisa jadi pendapat saya itu subjektif. Tapi yang tidak boleh adalah kalau saya memberikan informasi kepada calon suami teman saya ini atas sesuatu yang melanggar privasinya. Misalnya ya, tahu nggak calon istri kamu itu ya, aduh rambutnya tuh rontok gitu ya. Apa tuh rambutnya? Itu aurat tuh yang dikasih tahu, nggak boleh. Atau misalnya, tahu nggak istri kamu tuh ya,
dia pernah korengan tuh ya, bekas korengannya tuh di kakinya, di punggungnya, jijikin banget gitu ya. Itu nggak boleh, itu melanggar privasi. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya tidak melanggar privasi, yang wajar-wajar aja kayak tadi gitu ya, disukanya apa, terus diperlukan seperti apa, dari keluarga yang baik-baik apa enggak, atau misalnya dia si calon suami teman saya tuh nanya, dulu dia pernah dihibah orang lain apa enggak? Saya harus minta izin dulu sama teman saya yang perempuan ini. Boleh nggak saya ngasih informasi? Karena saya tidak boleh melanggar privasinya, gitu. Ya, artinya saya boleh menjawab pertanyaan calon suaminya teman saya, ya karena saya tahu bahwa bahwa teman saya tidak akan keberatan dengan jawaban-jawaban saya, gitu. Ya, baik Ustazah, syukron atas jawabannya. Semoga yang bertanya terpuaskan ya. Baik Ustazah, dilanjutkan lagi mungkin masih? Ya, silakan. Masih ada 10 menit. Oh ya Ustazah, terkait khitbah. Ini kan zaman sekarang sudah ada aplikasi WhatsApp, aplikasi Instagram. Untuk khitbah ini sejauh mana sih batasan dibolehkannya komunikasi dalam atau setelah khitbah? Boleh nggak calon suami kita itu nge-WhatsApp kita gara-gara dia itu laki-laki? Pertanyaannya, boleh nggak sih kita WhatsAppan sama teman kita yang laki-laki? Boleh-boleh aja. Kayak misalnya nih, saya ada yang menghubungi nih, panitia Ramadan, laki-laki, pengurus masjid. Apakah saya nggak boleh jawab pertanyaan dia? Ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh adalah bukan masalah dia boleh WhatsApp kita atau tidak, hukumnya nggak begitu. Yang berkaitan dengan hukumnya nggak boleh dan tidak boleh itu adalah isinya. Ya, kalau misalnya isinya itu mendekat kepada zina, ya rayuan-rayuan yang mendekatkan pada zina, nah itu yang tidak diperbolehkan. Atau telepon-teleponan dari malam semalam suntuk gitu, dan ngomongnya itu rada-rada kejorok-jorokan lagi ya, nah ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau wajar calon suami saya, misalnya WhatsApp saya, ini saya mau tanya dong, kira-kira waktu untuk melamar yang enak pas kapan ya, kira-kira ayah kamu itu bisa ditemui kapan ya kira-kiranya? Boleh nggak saya jawab? Boleh, kenapa? Jadi standarnya itu boleh dan tidaknya, seandainya obrolan saya dan dia itu dibuka di publik, saya sama dia malu atau enggak, itu aja. Gitu. Batasannya ya. Iya, seakan-akan bikin grup WhatsApp gitu. Ya, atau misalnya di grup WhatsApp gitu. Bisa apa enggak? Bisa aja gitu kan. Misalnya bikin grup WhatsApp, calon suami saya sama bapak saya sama bapak dia. Berempat deh di situ, ya. Silakan aja. Pokoknya bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang yang senonoh gitu tuh nggak boleh gitu. Atau misalnya membuat kayak mengganggu jam tidur juga jangan. Kayak yang dilakukan oleh playboy fisabilillah itu tuh nggak boleh gitu. Playboy fisabilillah itu ya suka bangunin tengah malam, assalamualaikum ukhti, apa kabar, dia telepon gitu kan. Iya, kenapa akhi? Saya ingin ngasih tahu malam ini adalah malam ganjil 10 malam terakhir. Mari kita bertahajud bersama ya. Karena barusan saya udah tahajud 10 rakaat, alhamdulillah, dan saya tiba-tiba mengingat dirimu dan ingin masuk surga bareng walaupun kita belum nikah. Mari kita sholat bareng-bareng. Nah, itu nggak boleh. Tengah malam kayak begitu nggak boleh gitu kan. Karena itu akan membuat kesalahpahaman dan lain sebagainya. Apalagi misalnya si perempuan bilang, gimana kita mau sholat bareng? Orang Anda ada di sana, saya ada di sini, gimana sholat barengnya? Oh iya, ini tetap bisa kita sholat bareng. Karena walaupun kita sholat di tempat yang berbeda, tapi di bawah langit yang sama gitu ya. Rayuan-rayuan kayak gitu mah nggak usah. Itu playboy fisabilillah bisa saja dia bilang udah sholat 10 rakaat padahal belum. Cuman ingin ngambil hati calon istrinya aja. Nah ini nggak boleh. Jadi harus ada adab waktunya, ada adab-adabnya ya. Kita pertimbangkan waktunya kapan yang sopan gitu kan. Terus cara bicaranya sopan, kemudian kalimat-kalimatnya disusun dengan cara yang memuliakan diri sendiri dan orang lain. Jangan kalimat-kalimat yang malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Baik, Ustazah, ini ada yang bertanya kalau menanyakan kabar si akhwat menanyakan kabar ke calon suami itu termasuk wajar tidak? Tergantung. Misalnya pagi-pagi saya nanya Vivi, apa kabar? Wajar nggak sih? Enggak lah. Wajar. Wajar.
Enggak, kalau misalnya Vivi laki-laki tuh saya tiba-tiba nanya, Oh, iya. karena kalau saya digituin ya saya akan jawab, emang kenapa kalau kabar saya nggak baik? Toh kalau sakit bukan situ juga yang ngerawat, ya nggak sih? Jadi ya wajar-wajar aja gitu kan. Ya kalau misalnya cuma nanya kabar dan itu sopan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, Ukti ini kabarnya apa, bagaimana kabarnya siang ini, itu wajar-wajar aja. Ya nanya kabar sih wajar ya, tapi nanyanya jangan tengah malam juga gitu kan, pas jam 3 malam gitu nanya apa kabar gitu kan. Nah, itu mah apalagi pakai telepon gitu, apalagi pakai video call gitu. Apa-apaan jam 3 malam ngajakin video call. Ah, ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya jam segini-segini nanya kabar, sopan, ya silakan-silakan aja. Hanya sekedar basa-basi aja untuk menambah informasi apakah calon istrinya itu berpenyakit atau enggak kali ya. Kabarnya nggak apa-apa juga. Ada yang meminta tips Ustazah bagaimana untuk memutus komunikasi dari chat-chat yang ganggu gitu mungkin ya di waktu khitbah. Blokir aja. Berarti gitu ya, langsung diblokir. Susah amat, iya kan? Dia kan nggak mengganggu. Kita udah, jadi sebelum kita mau blokir dia, ini kan yang WhatsApp itu kan calon suaminya. Terus calon istrinya itu merasa terganggu, ya kan? Gini aja, mohon maaf, saya hanya bisa di WhatsApp pada jam-jam sekian, ya. Dan jika Anda me-WhatsApp saya di jam sekian, maka saya akan menjawabnya besok pagi-pagi atau siang-siang, bukan di waktu malam. Dan ini saya peringatkan kepada Anda, wahai calon suami saya, kalau masih suka WhatsApp sama malam-malam sama telepon malam-malam, ini warning ya, saya blokir nanti. Gitu aja. Masih dikerjain sama dia, blokir aja. Baik, ada pertanyaan lagi Ustazah yang masuk. Ustazah, jika mengetahui suatu aib calon suami teman yang kebetulan kita tahu dan teman kita menanyakan tentang hal tersebut kepada kita, apakah kita harus menceritakan aib tersebut agar menjaga teman kita ke depannya dari hal yang tidak baik tersebut, atau kita tutupi saja untuk lebih memelihara perasaan teman kita dan jaga harga diri calon suaminya? Aibnya apa dulu? Di situ nggak disebutin aibnya apa, maka saya nggak bisa jawab juga. Kenapa? Karena aib dalam pandangan saya dengan aib dalam pandangan Vivi pasti beda, ya kan? Pasti beda gitu. Kalau ada orang suka ngiler, buat saya aib, buat orang lain nggak aib, kan beda-beda gitu. Oh, suka selingkuh saja. Iya, suka selingkuh. Ya informasi saja, nggak ada masalah. Tapi gini, tapi harus objektif ngasih tahunya ya. Jangan kita tuh nambah-nambahin. Masalahnya kita kadang-kadang nambah-nambahin ya atas kesimpulan kita. Kita punya kesimpulan seperti ini nih. Padahal dia belum tentu ngerjain. Nah, kita tambah-tambahin. Tahu nggak sih calon suami lu tuh ya, jadi begini nih, aduh, Masya Allah gitu. Ditambah-tambahin. Jadi, ngasih tahunya itu objektif, ya sesuai dengan kenyataan, tidak usah dibumbu-bumbuin dengan gosip-gosip yang tidak jelas. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, Ustazah, saya ingin menanyakan pada masa pandemi seperti ini, bagaimana jika ada ikhwan yang menanyakan kabar kita, sedangkan ikhwan tersebut belum halal? Bagaimana sikap kita untuk membalas perhatian dari ikhwan tersebut? Menanyakan apa kabar doang? Ya, kalau misalnya kita takut dibilang sombong, jawab aja, baik, udah, 4 huruf aja, selesai. Gak usah ditambahin, baik-baik aja, kamu juga gimana kabarnya? Aduh, udah lama banget ya gak ketemu, gitu. Ini mah emang jadi perkara. Kalau misalnya emang kita kenal orang itu, kita pernah berteman sama dia, kalau dia emang nggak kita kenal, siapa lu gitu kan, udah hapus aja, nggak usah bales. Lagian apa-apaan, sok akrab, kenal juga enggak gitu. Tapi kalau kita kenal, teman kita misalnya di masa lalu waktu masa kecil ya, atau teman kita SMA, teman kita SMP, kita kan nggak mau merusak pertemanan ya kan, takutnya memutuskan silaturahmi, nggak mau. Dia bilang apa kabar, ya kita jawab aja. Dia tanyanya wajar, kita jawabnya wajar. Jangan sampai kita yang kegeeran, cuma ditanyain kabar dikirain perhatian, enggak, padahal cuma mau basa-basi aja untuk mengenal kawan yang lama aja biar nggak putus kontak gitu kan. Ya kalau misalnya dia bilang apa kabar Aini, iya kabar baik, udah gitu aja. Terus ditanya, kabar baik, kamu udah nikah, udah berapa anaknya, udah berapa kali nikah, udah berapa cewek yang pernah ditembak, itu mah lebay. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustazah.
ini sudah di penghujung kajian juga. Mungkin Ustazah Aini yang sekarang gantian untuk memberikan pertanyaan. Oke, siap. Teman-teman semua, saya mau bertanya. Nanti yang buat orang yang menjawab dengan jawaban terbaik ya, akan dapat hadiah 1 paket 1 set kosmetik dari Wardah. Nanti dalam 1 setnya itu macam-macam kosmetiknya, ada bedak, ada lipstick, ada body mist, ada roll on, ada macam-macam ya di dalamnya. Itu nanti saya akan berikan giveaway ini kepada pada pemirsa yang jawabannya terbaik. Jawabannya dikirimkan melalui Instagram di @ainiaryani_. @ainiaryani_. AINIARYANI_ ya. Nanti kirim aja DM ke saya tentang jawabannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 rukun nikah. Sebutkan 5 rukun nikah. Salah satunya ijab qabul. Tuh saya kasih tahu tuh 1 ya. Salah satunya ijab qabul. Yang 4 lagi apa tuh? Nah, silakan jawab melalui DM di Instagram di akun @ainiaryani_. AINIARYANI_. Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa saya akan ngecek hari ini juga ya. Akan ngecek hari ini siapa yang masuk, dan tolong sertakan nama, alamat lengkap, dan nomor teleponnya. Jangan cuma jawaban doang, tapi alamat, nomor telepon, namanya. Itu ya. Saya tunggu ya. Kalau yang nggak punya Instagram, Ustazah? Yang nggak punya Instagram, ya udah deh. Via WhatsApp di 0857. Nah, silakan dicatat. 0857 1457 0957. Sekali lagi 0857 1457 0957. Silakan perkenalkan nanti namanya, alamat lengkap, dan juga jawabannya. Ya, sudah mencatat ya semua jamaah nomor handphone yang bisa dihubungin ataupun Instagram yang tadi sudah disampaikan Ustazah ini. Jadi saya ulangi lagi untuk pertanyaannya, sebutkan 5 rukun nikah. Tadi sudah dikasih bocoran, ada ijab qabul. Jadi tinggal menyebutkan 4 sisanya lagi. Karena ini mohon maaf, ini suaranya rada bising di tempat saya. Baik jamaah, karena kita sudah di penghujung kajian, insya Allah besok masih ada kajian muslimah. Kajian muslimah tentang lanjutan dari hukum haid gitu ya, cuci darah wanita. Untuk hari ini insya Allah masih ada kajian ba'da asar bersama Ustadz Isnan Ansori tentang dalil ijma'. Dan untuk jamaah, kami mengingatkan bagi yang ingin menyalurkan infak terbaiknya bisa disalurkan di Bank Muamalat, nomor rekeningnya 360 000 6321 atas nama Aini Aryani. Sekali lagi, untuk jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya di 10 malam terakhir Ramadan ya ini, karena sekarang udah tanggal 23, mungkin bisa disalurkan melalui Bank Muamalah, nomor rekeningnya 360 000 6321 atas nama Aini Aryani. Baik teman-teman pemirsa, itu tadi banknya atas nama saya, tapi bukan uang yang masuk ke rekening tersebut tidak masuk ke kantong saya, karena itu rekeningnya walaupun atas nama saya, tapi digunakan khusus untuk kas infak Rumah Fikih Indonesia. Insya Allah infak yang masuk ke rekening tersebut akan kita sampaikan kepada mereka yang terdampak pandemi. Dijamin tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke kantong pribadi saya. Baik, syukron kepada Ustazah Aini atas ilmunya hari ini yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Syukron juga kepada seluruh jamaah yang sudah bergabung di kegiatan Dior kita siang hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya atau di tahun depannya Ustazah, berarti ketemu lagi Dior. Bisa bertemu lagi. Insya Allah nanti sebelum insya Allah dalam rentang 1 minggu ini juga akan ada lagi ya kelanjutan dari fikih pernikahan tentang ijab qabul, tentang hak dan kewajiban istri belum kita bahas.
Insya Allah kita akan bahas kalau nggak hari Rabu, hari Kamis lah. Nanti kita akan kasih informasi. Baik, syukran kepada Ustazah Aini. Jazakillah khair atas ilmunya hari ini. Kepada seluruh jamaah, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Baik, sebelum kita tutup kajian hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kepada semuanya. Saya Vivi Kurniawati dan seluruh tim yang bertugas hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.